Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat terus. Balik lagi sama gua, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Dalam video kali ini kita akan ngebahas tentang Galaxy Note 20 Ultra. Ini adalah smartphone flagship terbaru dari Samsung yang sekarang tampil beda ya. Nggak lagi serba mengkilap, tapi tetap menarik, berlapis kaca Gorilla Glass terbaru dengan finishing yang mirip logam. Nggak cuma itu aja, Samsung juga menerapkan sejumlah peningkatan di Galaxy Note 20 Ultra, termasuk di aspek kameranya. Dan tentu saja untuk stylus S Pen juga mendapat peningkatan sehingga kini menjadi lebih responsif dan bisa dipakai untuk melakukan lebih banyak hal. Kayak gimana? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Oke, kita mulai dari desainnya dulu nih. Kesan pertama yang gua tangkap dari Galaxy Note 20 Ultra adalah layarnya gede dan lega banget. Ponsel ini memiliki panel display Dynamic AMOLED dengan diagonal 6,9 inci dan bagian bingkai alias bezelnya sangat tipis sehingga layar terlihat memenuhi bagian depan. Ditambah lagi, sisi kiri dan kanan layar melengkung alias curve sehingga makin menguatkan kesan lebar dan lega, nyaris tanpa bezel. Di bagian atas terdapat lubang punch hole yang memuat kamera selfie. Galaxy Note 20 Ultra sekaligus menjadi ponsel pertama di dunia yang layarnya dilapis kaca anti-gores terbaru dari Corning, yaitu Gorilla Glass Victus. Kaca pelindung ini bukan hanya melapis bagian layar, tapi juga sisi punggung ponsel. Nah, di bagian belakang ini Galaxy Note 20 Ultra juga hadir dengan desain yang beda dari sebelumnya. Tidak lagi dengan kaca yang serba mengkilap, melainkan dengan finishing mirip logam sehingga tidak mudah ternoda sidik jari. By the way, ini juga warna baru yang disebut Samsung sebagai Mystic Bronze. Sebagai ponsel seri Note dari Samsung, tentu saja Galaxy Note 20 Ultra juga dibekali dengan stylus S Pen. Kompartemen untuk menyimpannya sekarang berada di sebelah kiri di sisi bawah ponsel, jadi berpindah dari yang sebelumnya di sebelah kanan. Stylus S Pen ini memiliki baterai karena tersambung ke Galaxy Note 20 Ultra melalui koneksi Bluetooth. Baterai tersebut secara otomatis akan diisi ketika S Pen disimpan di dalam bodi ponsel. Kalau diperhatikan, tepat di atas lubang punch hole terdapat sebuah celah tipis untuk keluaran suara dari earpiece, yang sekaligus berfungsi sebagai speaker kedua. Jadi ketika Galaxy Note 20 ditempatkan dalam orientasi landscape, perangkat ini mampu mengeluarkan suara stereo dari kedua speakernya. Di sisi kanan, bersama dengan tombol pengatur volume, terdapat tombol power alias side key. Fungsinya bisa dipilih antara memanggil asisten digital Bixby atau menjalankan power off menu. Pengguna juga bisa memilih apa yang akan dilakukan ponsel ketika tombol side key ditekan cepat sebanyak 2 kali. Apakah untuk memanggil kamera, membuka Bixby, atau membuka aplikasi lain. Hi, I'm Bixby. Galaxy Note 20 Ultra menggunakan laci SIM card model hybrid. Tempat ekstranya bisa untuk menempatkan SIM card kedua atau kartu memori microSD. Oh ya, sebenarnya sejak beberapa generasi ke belakang, seri Galaxy Note ini sudah tahan air dan debu dengan sertifikasi IP68. Tapi untuk meyakinkan aja, gue sempat mengguyur Galaxy Note 20 Ultra ini. Hasilnya nggak ada masalah, ponsel tetap berfungsi dengan lancar. Satu hal yang gua agak kurang sreg dari desain barunya Galaxy Note 20 Ultra ini adalah modul kameranya yang tebal sehingga menonjol banget keluar bodi ponsel. Alasannya mungkin karena ponsel ini menggunakan kamera telefoto dengan lensa folded alias periskop seperti di Galaxy S20 Ultra sebelumnya. Tapi kamera telefoto di Galaxy Note 20 Ultra resolusinya lebih kecil, yaitu 12 megapiksel dibandingkan dengan 48 megapiksel di Galaxy S20 Ultra. Kamera telefoto ini memiliki jangkauan zoom optik sebesar 5 kali. Angka tersebut bisa ditingkatkan hingga menjadi 50 kali dengan digital zoom. Tapi hasil gambarnya sangat buram. Meski demikian, kalau menurut gua, kamera telefoto ini masih bisa menghasilkan gambar yang terlihat bagus di tingkat zoom hingga 10 kali. Selain kamera telefoto tadi, Galaxy Note 20 Ultra turut dibekali dengan kamera utama wide angle dengan resolusi 108 megapiksel serta kamera ultra wide 12 megapiksel dengan jangkauan bidang pandang seluas 120 derajat. Kedua kamera ini mirip dengan yang juga terdapat di Galaxy S20 Ultra. Hanya saja di Galaxy Note 20 Ultra tidak ada kamera keempat berupa 3D ToF sensor.
Kamera depan Galaxy Note 20 Ultra berjumlah satu buah dan memiliki resolusi 10 megapiksel. Hasil fotonya lumayan, meskipun mungkin tidak sebagus ataupun setajam jepretan selfie Galaxy S20 Ultra yang resolusinya bisa mencapai 40 megapiksel. Kamera Galaxy Note 20 Ultra juga dibekali dengan Night Mode untuk membantu pemotretan di malam hari. Namun, kalau kondisinya terlalu gelap, maka kamera telefoto tidak digunakan. Proses zooming mengandalkan pembesaran digital dari kamera utama. Sebagian besar fitur kamera di Galaxy Note 20 Ultra ini sama dengan yang sebelumnya sudah hadir di seri Galaxy S20. Misalnya, ada fitur single take yang merekam aneka macam foto serta video dalam sekali jepret. Kemudian ada Super Steady yang menghasilkan rekaman video sangat mulus bebas goyangan dari kamera ultra wide. Lalu ada juga video live focus yang mampu menghasilkan berbagai macam efek termasuk background blur secara real time. Ketiga, kamera belakang Galaxy Note 20 Ultra secara default menghasilkan foto beresolusi 12 megapiksel. Khusus kamera utama, pengguna bisa memilih resolusi maksimal sebesar 108 megapiksel untuk memaksimalkan tangkapan detail di foto. Yang paling menarik dari kamera Galaxy Note 20 Ultra ini mungkin adalah ketersediaan mode Pro sebanyak 2 buah, masing-masing khusus untuk foto dan video. Jadi di mode Pro ini kita bisa mengatur berbagai macam setting perekaman seperti tingkat ISO, temperatur warna white balance, shutter speed, dan juga exposure compensation. Terdapat juga opsi pengaturan picture style untuk fine-tuning beberapa parameter lain seperti misalnya kontras dan saturasi warna, berikut shadow dan highlights supaya hasilnya lebih sesuai dengan selera. Khusus untuk mode Pro Video terdapat tool monitoring berupa histogram untuk membantu menilai exposure serta audio level. Tingkat perekaman audio di Galaxy Note 20 Ultra ini memang bisa disesuaikan. Kita juga bisa memilih sumber mikrofon untuk perekamannya, apakah akan memakai mic eksternal dari USB atau Bluetooth, atau memakai mic internal yang terbagi menjadi 3 mode, yakni omnidirectional alias merekam dari segala sisi, bisa juga lebih fokus menangkap suara dari arah depan dengan opsi front, atau lebih fokus dengan suara dari arah belakang lewat opsi rear. Oke guys, kali ini suaranya kita pakai yang rear ya, atau ke belakang. Gue mau tahu sih ini suaranya gedean Oik atau gue ya. Gimana Ik menurut lo Ik? Nah, penasaran juga gue nih, gimana kalau kita nanti langsung aja simak hasil video di audionya? Hasil audio di videonya. Siap-siap. Nah, gimana kalau lo, Andre? Kalau lo ngomong, kira-kira dia bisa nangkep suara lo nggak? Kayaknya sih bisa. Cuman kita lihat nanti ya hasilnya ya. Nah, sekarang lagi Omni, gimana Andre menurut lo kira-kira suaranya? Bakal kedengeran nggak? Kayaknya kedengeran sih kalau Omni ya semuanya. Soalnya depan belakang hidup kan. Oke. Pilihan format perekaman video di Galaxy Note 20 Ultra ini juga lebih beragam dibandingkan di ponsel Samsung sebelumnya. Selain aspek rasio 16:9 standar, Galaxy Note 20 Ultra sekarang juga mendukung aspek rasio sinematik 21:9 dalam berbagai pilihan resolusi dan frame rate. Ponsel ini sanggup merekam video Ultra HD dengan frame rate hingga 60 fps, atau Full HD dengan frame rate hingga 120 fps. Klip video dengan frame rate tinggi tersebut lebih fleksibel karena misalnya bisa diubah menjadi slow motion ketika proses editing. Walaupun shutter speed mesti dijaga di angka yang setidaknya sama dengan frame rate, sehingga mungkin kurang ideal ketika digunakan dalam situasi low light. Saat merekam video dengan frame rate tinggi, opsi pengaturan picture style dan stabilisasi video juga tidak bisa diaktifkan. Perlu diingat juga bahwa mode Pro Video dan Foto hanya menggunakan tangkapan gambar dari kamera utama. Jadi, kamera ultrawide dan kamera telefoto tidak bisa digunakan dalam mode Pro. Memang ada pilihan untuk zoom hingga 10 kali, tapi ini tak lain merupakan pembesaran digital dari kamera utama. Galaxy Note 20 Ultra turut menyediakan opsi perekaman video 8K dengan frame rate 24 fps dan cropping yang lumayan kentara. Video 8K ini juga hanya direkam dari kamera utama. Perekaman video 8K mampu menghasilkan gambar yang lebih tajam dan lebih detail dibandingkan Ultra HD. Yang perlu diingat, ukuran filenya juga 2 kali lebih besar, serta tidak semua perangkat mampu melakukan playback ataupun editing video 8K. Sementara itu, kamera depannya sanggup merekam video hingga resolusi Ultra HD dengan frame rate 60 fps. Sekarang mari kita bahas tentang S Pen Galaxy Note 20 Ultra.
Aksesori ini masih memiliki desain yang familiar dengan satu tombol yang berfungsi sebagai shortcut atau untuk menjalankan fungsi lain, tapi Samsung telah meningkatkan kinerjanya sehingga kini memiliki latensi hanya 9 milidetik. Jauh berkurang dibandingkan Galaxy Note 10 sebelumnya yang memiliki latensi di kisaran 40 milidetik. S Pen di Galaxy Note 20 Ultra pun menjadi lebih responsif. Tidak ada jeda yang terasa antara sentuhan ujung pena di layar dan munculnya coretan. Ini membuat stylus S Pen menjadi terasa lebih natural dan lebih nyaman ketika dipakai untuk menulis ataupun menggambar di layar. Fungsi wireless S Pen juga diperluas hingga kini mampu menjalankan beberapa hal dengan melakukan gestur alias gerakan di udara. Pengguna bisa menjalankan fungsi navigasi seperti Back, Home, dan Recent Apps. Bisa juga untuk memanggil fungsi khusus S Pen seperti Smart Select atau menjalankan aplikasi. Seperti sebelumnya, S Pen di Galaxy Note 20 Ultra juga bisa berfungsi sebagai remote trigger di aplikasi kamera dan menjalankan berbagai fungsi navigasi di aplikasi content playback. Galaxy Note 20 Ultra sendiri menjalankan sistem operasi Android 10 dengan lapisan antarmuka One UI 2.5 dari Samsung. Tampilannya di layar terlihat jernih dan jelas dengan saturasi warna dan kontras yang tinggi. Layar Galaxy Note 20 Ultra sekarang juga mendukung refresh rate hingga 120Hz di resolusi Full HD+. Ponsel secara otomatis akan menyesuaikan refresh rate dengan jenis konten yang ditampilkan di layar. Refresh rate tinggi misalnya akan dipakai ketika ponsel menjalankan game. Tak lupa Samsung turut menyematkan pemindai sidik jari berteknologi ultrasonic di bagian bawah layar. Fasilitas Face Unlock juga disediakan, tapi sifatnya hanya 2 dimensi. Kalau menurut gue sih, lebih baik memanfaatkan fingerprint scanner aja biar lebih aman. Galaxy Note 20 Ultra versi Indonesia ditenagai chip Exynos 990 dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 256GB. Ada juga versi 512GB. Kinerjanya di benchmark mungkin nggak sebesar versi dengan chip Snapdragon 865, tapi masih termasuk sangat tinggi untuk ukuran masa kini dan pastinya lebih dari cukup untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk bermain game, multitasking, dan berbagai kegiatan lain. Salah satu kegiatan yang asik dilakukan dengan Galaxy Note 20 Ultra adalah streaming film atau video. Alasannya nggak lain dan nggak bukan adalah karena layarnya yang lebar dan lega banget. Lubang panchol untuk kamera ukurannya kecil sehingga nggak terasa mengganggu saat menonton. Selain itu, keluaran suara dari sepasang speaker Galaxy Note 20 Ultra juga membuat pengalaman menonton menjadi lebih enjoyable. Bedanya jelas terdengar kalau dibandingkan dengan smartphone yang hanya memiliki sebuah speaker. Galaxy Note 20 Ultra pun sanggup menjalankan game dengan setting grafis maksimal. Sayangnya, meski layarnya lebar dan lega, ponsel ini ternyata kurang nyaman dipakai untuk bermain game. Sebabnya adalah desain sudut-sudutnya yang menyiku lancip sehingga terasa menusuk di telapak ketika digenggam. Ini terasa mengganggu ketika memainkan game yang membutuhkan banyak gerakan jari. Seperti misalnya jenis FPS macam Call of Duty Mobile maupun MOBA seperti Mobile Legends. Bentuk kotak Galaxy Note 20 Ultra ini juga membuatnya terasa lebih mengganjal ketika dimasukkan ke dalam saku pakaian. Apalagi ukuran fisiknya memang besar. Galaxy Note 20 Ultra memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh yang mendukung fast charging 25 watt. Samsung sudah menyediakan charger dengan keluaran daya sebesar itu di kemasan penjualan. Ketika gua coba dengan charger dan kabel USB-C ke USB-C bawaan, Galaxy Note 20 Ultra ternyata sanggup mengisi baterai dari keadaan kosong hingga 55% dalam waktu 30 menit. Pengisian hingga penuh 100% memakan waktu sekitar 70 menit alias 1 jam 10 menit. Baterai Galaxy Note 20 Ultra ini bisa dibilang memadai untuk menemani pengguna seharian, tapi itu tentu tergantung dari aktivitas yang dijalankan dengan ponsel. Gua sedikit penasaran dengan lapisan kaca pelindung Gorilla Glass Victus di Galaxy Note 20 Ultra. Konon katanya kaca ini adalah yang paling tangguh dari Corning, sang pembuat Gorilla Glass. Galaxy Note 20 Ultra pun coba dijatuhkan dari ketinggian sekitar 1 meter ke permukaan beton yang rata. Kayak gimana hasilnya? Langsung aja kita lihat. Ternyata Galaxy Note 20 Ultra tetap baik-baik saja. Hanya ada sedikit kerusakan di bagian screen protector yang terpasang. Tapi layarnya sendiri tetap utuh dan tidak pecah.
Corning sebenarnya mengklaim bahwa Gorilla Glass Victus mampu menahan benturan ketika jatuh dari ketinggian 2 meter. Tapi just to be safe, kayaknya gua belum mau menjatuhkan ponsel ini dari ketinggian tersebut. Nah, Sobat Tekno, itu tadi ulasan kita tentang Galaxy Note 20 Ultra dari Samsung. Kalau menurut gua sih, dibandingkan dengan Note 10 Plus sebelumnya, ponsel ini bisa dibilang menghadirkan peningkatan di semua lini. Kameranya mungkin memang tidak secanggih Galaxy S20 Ultra sebelumnya, yang memiliki kamera 48 megapiksel, telefoto dengan zoom hingga 100 kali, berikut kamera depan 40 megapiksel. Tapi, Galaxy Note 20 Ultra ini tetap memiliki kelebihannya tersendiri, seperti misalnya layar yang bahkan lebih lebar dan lebih lega, dan tentu saja ada juga stylus S Pen yang bisa digunakan untuk menulis dan menggambar di layar, serta menjalankan berbagai macam fungsi secara wireless. Gimana kalau menurut kalian? By the way, di Indonesia, Galaxy Note 20 Ultra ini dijual dengan harga Rp17.999.000 untuk versi 8GB 256GB, serta Rp19.999.000 untuk versi 8GB 512GB. Nah, sekian dulu video kali ini. Gue Yusuf dari Kompas Tekno. Sampai ketemu lagi.